memberikan pelajaran yang pertama kepada kita, bahwasanya di dalam kemudian kita membaca ihdinas siratal mustaqim, faedah yang pertama, banyaklah meminta kepada Allah, banyaklah berdoa kepada Allah. Jangan remehkan doa, ikhwan. Kalau antum kecewa dengan keluarga besar antum, suami antum, istri antum, ketika mereka belum mendapatkan hidayah dari cahaya ilmu yang begitu indahnya ini, lalu kemudian antum merasa semua usaha telah antum berikan, jangan antum anggap remeh doa. Karena sesungguhnya doa bisa merubah sesuatu yang mustahil menjadi mustajab. Makanya ada seorang ikhwan ketemu dengan ikhwan gimana ini? Lalu kemudian dia mendapati anaknya begitu luar biasa di dalam menegakkan sholat. Lalu kemudian ditanya, apa yang menjadikan anak antum begitu bergegas ketika mendengar suara adzan datang ke masjid? Lalu kemudian dia berkata, tidaklah aku mendapati anakku begitu taat dan patuh ketika mendengarkan adzan, kecuali aku iringi setelah aku mendengar istriku hamil, kecuali aku memperbanyak doa semoga aku dan keturunanku menegakkan sholat. Dan Allah bayar kontan. Allah dapatkan beliau, anaknya menjadi orang yang menegakkan sholat dan rajin menegakkan sholat. Saya pernah bertemu dengan seorang ustadz, anaknya hafid, umur 14 tahun. Lalu beliau cerita bagaimana anaknya beliau menjadi hafid. Beliau ceritakan bagaimana dia mengkondisikan istrinya ketika sedang hamil. Suruh-suruh banyak untuk kemudian mendengarkan murotal. Suruh-suruh banyak untuk membaca Quran. Karena menurut beliau, rahim yang taat akan melahirkan janin yang taat. Lalu kemudian beliau banyak mengetuk pintu langit di sepertiga malam. Tidak ada yang saya minta ya Allah kecuali adalah bagaimana pengetahuan anakku pertama kali adalah pengetahuan tentang Quran. Tidak yang lainnya. Anaknya tidak punya gelar ijazah SD, tapi anaknya hafidhul Quran. Dan itu salah satunya beliau terangkan karena sesungguhnya beliau meyakini doa yang dia panjatkan kepada Allah. Berdoalah antum kepada Allah, ikhwan. Doakan ibu, doakan bapak, doakan saudara kita yang hari ini belum tersentuh dengan ilmu. Semoga Allah membukakan pintu hidayah untuk mereka. Jangan antum banyak berharap banyak, tapi antum tidak pernah mendoakan. Bisa jadi istri antum, istri saya, keluarga kita, keluarga besar kita yang hari ini tidak suka dengan kita setelah melihat perubahan kita. Bukan karena mereka membenci sunnah yang kita yakini, tapi kita yang tidak pernah mendoakan mereka di dalam waktu yang mustajab yang kita lewati, sampai hati mereka tertutup ketika mereka mendengarkan ilmu. Jadi Masya Allah, doa merubah yang mustahil menjadi mustajab, yaitu adalah ketika seseorang itu berdoa dan mengertilah bagaimana tata cara berdoa dengan cara yang benar. Maka kita lanjutkan hadis riwayat Tirmidzi tadi.